Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Alimin Putra. Ingin mempresentasikan 3 perusahaan prospektus. Yang pertama ada perdagangan, ada di PT Astra Internasional, Jasa, dan Perbankan. Profil perusahaan Astra Internasional. Astra Internasional Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra Internasional Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra Internasional dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASI. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 244 triliun. 1969 menjadi distributor resmi Toyota, terus kemudian 1970 distributor motor Honda, 1990 pertama kali tercatat di Bursa Efek, dan 2012 the best in auto Indonesia atau industri terbaik di sektor lainnya. Kemudian kegiatan usahanya ada otomotif seperti Isuzu, Toyota, ada alat berat, pertambangan energi, mesin konstruksi, dan batu bara, ada agrobisnis, perdagangan komoditas, Astra Agrolestari, terus ada teknologi informasi, Astra Grafia, ada jasa keuangan, Bank Permata, Toyota Astra Finance, dan asuransi Astra Buana, ada infrastruktur dan logistik, jalan tol, pelabuhan laut, dan silo. Terakhir adalah properti Menara Astra, Astraland Indonesia. Penawaran umum perdana 30 juta saham dengan nilai nominal Rp 1000. Terus kedua, penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu atas 48.439.000. Ada penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu, ada 1,4 miliar 404 jutaan dengan harga Rp1.000 per saham. Terus ada prospek usaha, penjualan mobil periode Juni 2020 membaik secara bulanan, tapi masih di bawah level sebelum pandemi COVID-19. Hal ini dinilai memberikan sentimen terhadap kinerja saham PT Astra Internasional terbuka. Hasil analisis PT Panin Sekuritas Nicole Lauren mencatat penjualan mobil pada Juni 2020 mengalami perbaikan secara bulanan dengan tumbuh 250%. Akan tetapi penjualan secara year turun 70%. Terus kemudian kebijakan dan dividen. Direksi merekomendasikan jumlah dividen yang akan dibagikan dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan tahun berjalan. Pergerakan pertumbuhan perusahaan dan imbal hasil menarik yang sewajarnya diterima para pemegang saham perusahaan serta saldo laba perusahaan yang positif. Perseroan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham perseroan yang berhak paling lambat 30 hari setelah perseroan mengenai keputusan pembagian dividen di harian umum. Dan perusahaan membayar total dividen untuk tahun 2020 sebesar final 114 dan inter 27. Yang kedua adalah profil perusahaan asuransi Binadana. Perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bisnis asuransi umum, terutama asuransi mobil, asuransi lainnya termasuk asuransi kebakaran, asuransi kargo, dan yang lainnya. Perseroan juga menawarkan produk asuransi syariah. Jaringan operasionalnya meliputi sejumlah kantor pemasaran dan cabang di seluruh Indonesia, antara lain Jakarta, Bogor, Surabaya, dan yang lainnya. Ada kegiatan usahanya, yaitu produknya asuransi kendaraan bermotor, rumah, harta benda, perjalanan, kecelakaan diri, dan kesehatan. Terus kedua juga ada layanan status polis, perpanjangan polis, laporan klaim, status klaim, bengkel rekanan, rumah sakit. Terus ada kebijakan dividen. PT Asuransi Binadana Arta akan membagikan dividen tunai sebanyak 41 miliaran di tahun buku 2020. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat pemegang saham tahunan yang digelar Selasa. Pemegang saham ABDA akan menerima dividen Rp 67 per saham. Lansir keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, Kamis 17/26, jadwal pembagian dividen akan dilakukan pada bagi investor yang sahamnya terdaftar pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEE. Sedangkan yang menginginkan dividen tunai melalui transfer dalam rekening memegang saham perlu memberitahukan secara tertulis lambat-lambatnya 22 Juni 2021 kepada Biro Administrasi Efek Akhir 2020. Pencapaian tersebut naik 50%-an dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 87 miliaran. Selain itu, Abda membukukan pendapatan premi bruto sebesar 500-an miliar sepanjang tahun lalu, di mana pengendalian risiko dan yang lebih rendah berhasil menurunkan total kerugian menjadi 300-an miliar. Emiten asuransi itu juga mencatat penurunan perolehan hasil investasi dari 42,98 miliar atau 20%-an dari periode yang sama tahun sebelumnya. Prospek usaha Abda akan terus melakukan langkah-langkah inovatif dan kolaborasi dengan pelaku bisnis internasional lainnya memperkenalkan produk dan jasa asuransi yang dibutuhkan pelaku bisnis serta masyarakat pada umumnya. Prospek usaha asuransi masih terbuka lebar di Indonesia, mengingat produk dan jasa asuransi yang ditawarkan masih berupa produk dasar dan sifatnya satu tarif bagi pelaku risiko berbeda. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan semakin mantap pada tahun-tahun mendatang saat proyek infrastruktur besar digulirkan dan mulai membuahkan hasil. Ini semua akan memberikan efek berkesinambungan ganda bagi pertumbuhan ekonomi rakyat serta kebutuhan jasa proteksi asuransinya. Ini adalah penawaran umumnya dari tahun 1989 sampai dengan 2011 sebesar 106 miliar 916 jutaan. Terakhir, profil perusahaan MNC Bank. PT Bank MNC beroperasi di perbankan retail. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1990 sebagai bank umum oleh AJB Bumiputra 1912, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Terus tumbuh menjadi bank komersial besar dengan aspirasi menjadi bank retail terkemuka di Indonesia. Produk BABP meliputi tabungan kartu kredit, pinjaman konsumen, pinjaman korporasi, komersial, falas, reserve, kredit finance, dan keuangan mikro. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002 bawah papan pengembangan. Kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya dengan mata uang rupiah. MNC Bank memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berhak memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Terakhir, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wholesale untuk cek atau sarana lainnya melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terus penawaran sebanyak-banyaknya ada 4 miliaran saham seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp50 per saham atau sebesar 14%-an. Dari modal ditempatkan di store penuh perseroan setelah PUT 7 sehingga sebanyak-banyaknya bernilai 200-an miliar rupiah. Terus penggunaan seluruh dana yang diperoleh dari PUT 7 ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif, antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana, dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum. Terus ada kebijakan dividen. Perseroan akan membayarkan dividen secara tunai kepada seluruh pemegang saham apabila pada tahun buku yang bersangkutan perseroan membukukan laba bersih dan laba ditahan yang positif dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan perseroan, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha tanpa mengurangi hak dari rapat umum. Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen kas sampai dengan 25% dari laba bersih perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil operasi dan kondisi keuangan perseroan mulai tahun buku 2019. Prospek usahanya, meskipun kondisi perbankan secara industri menunjukkan peningkatan, namun terjadi ketimpangan antara bank dengan permodalan besar dan bank dengan permodalan kecil. Namun secara keseluruhan industri masih terjaga dengan risiko kredit yang manajeable, risiko likuiditas yang terjaga, profitabilitas yang stabil, dan permodalan yang solid. Terima kasih.